Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi dengan minggu siang ini dengan cuaca yang sangat baik. Dan kita bersyukur karena kita ada saat ini, kita bisa berkumpul hari ini bukan karena kekuatan, kehebatan, bukan karena kemampuan kita, tapi kita yakin bahwa ini adalah semata-mata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlaku atas kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian, saya yakin bahwa setiap kesaksian yang diberikan itu menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana setiap proses-proses yang Tuhan izinkan, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dalam waktu-waktu mungkin senang, susah, sedih, sakit hati, kecewa, tapi di saat kita benar-benar ada di dalam Tuhan Yesus, kita menjalani bersama Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Karena saya memilih tema untuk ibadah pada hari Minggu ini adalah mendatangkan kebaikan. Kita akan membaca Alkitab, satu ayat firman Tuhan. Ini ayat sudah sering sekali kita dengar, tapi pada saat kita memberi khotbah, kita sudah bingung memulai dari mana. Sebenarnya kalau mau dilihat gampang, tapi ternyata dalam penafsiran beberapa bahasa itu artinya jadi lain sehingga maknanya jadi luas. Ternyata banyak korelasi-korelasi yang sebenarnya orang belum tahu. Orang cuma lihat kalau orang cuma lihat seperti ini, oh ini memang seperti ini, tapi ada arti yang lebih luas ternyata, bukan hanya dari sekedar kalimat ini. Tapi nanti itu bagian yang Pastor akan menjelaskan. Mari sama-sama kita akan membaca Alkitab. Boleh saya undang kita semua berdiri supaya kita sama-sama menyatakan firman Tuhan ini. Kita membaca bersama-sama di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, silakan duduk. Roma 8 ayat 28. Sering sekali kalau ibadah-ibadah besar atau ibadah konsel, kalau sering dengar, dan kalau orang mau berrelasi dengan kehidupan, ya dapat sekali bahwa orang sama-sama dengan Tuhan, ada prosesnya Tuhan, ada kebaikannya Tuhan, sampai orang bisa lewati semua proses itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita, ini saya ambil yang terjemahan lain, nanti yang terjemahan lain mungkin pasti akan bantu untuk kita bahas. Roma 8 ayat 28. Saya pernah mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan tentang ayat ini dengan kata yang pertama itu kita tahu sekarang. Kalau orang Manado bilang, kalau mau bahasa Manado, kita baru tahu. Kita tahu sekarang, berarti sebelumnya orang tidak tahu. Jadi yang saya dapatkan di sini bahwa orang sebenarnya belum tahu apa Tuhan berencana dalam kehidupan. Kadang-kadang teman melewati Tuhan kita sebegini. Kita juga pernah ada satu saat kita Tuhan jangan sampai kita lewat lagi padang gurun. Dan mudah-mudahan kita sudah mampu. Saya yakin kita juga di sini pernah, apalagi ibu-ibu, kadang-kadang suka terus bilang lagi itu tempat Tuhan. Aduh Tuhan, jangan lagi lewati ini jalan. Karena kita sudah pernah lewati, susah sekali sampai akhirnya kita dapat jalan keluar.
kehidupan pun kita bilang hari ini, wah kita baru tahu ternyata ada maksud Tuhan. Tapi di perjalanan panjang di belakang, orang nggak melewati itu dengan tertawa hahaha, tapi orang melewati mungkin dengan air mata, orang melewati dengan mungkin ada selisih paham dengan orang lain, atau mungkin dengan negosiasi dengan orang lain. Dan kadang-kadang perintah Tuhan ini bukan Tuhan berencana. Kenapa pada mau jadi begini? Kadang Tuhan membelokkan Tuhan berencana, tapi sebenarnya Tuhan bawa Tuhan di jalur yang tepat, di jalurnya Tuhan. Sehingga di saat Tuhan tahu sama hari ini, Tuhan tahu berarti Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi kita dalam kalimat kita tahu sekarang, berarti sebelumnya Tuhan belum tahu apa-apa rencana Tuhan. Nanti Tuhan di ujung, nanti Tuhan mesti lewati DP proses, baru Tuhan bilang, Tuhan, kita tahu sekarang bahwa kalimat yang kedua itu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di sini Tuhan melihat bahwa ada dua pihak, kan sama-sama turut, berarti bukan cuma kita sendiri. Allah turut berarti ada yang sama-sama. Di sini Allah turut bekerja. Tuhan tidak bekerja sendiri. Kita yakin selama ini Tuhan kadang-kadang ada di posisi di bawah Tuhan, kita lewati sendiri. Orang lain yang sulit, yang terumpe, misalnya terumpe pasangan, Tuhan tidak lupa tenang-tenang saja, anteng-anteng saja. Padahal orang hati sulit tahu sebunda gulanya, semua menangis, tidak mau menangis pas apa, mau cerita pun kadang belum cuma cuma begitu. Padahal orang kan mengharapkan respon tuh, maksudnya sampai kita kok begini, kan iya, orang kan setahu sampai itu, kali ini setahu, orang mengharapkan respon, tapi kan nggak ada respon yang orang terima, malah cuma anggukan kepala. Tapi di situ kita belajar bahwa orang nggak harus berharap kepada manusia. Memang orang nggak bisa lihat dengan kasat mata itu Tuhan itu. Tapi orang lihat dia bekerja. Orang memang nggak lihat, orang nggak bisa lihat Tuhan bermuka atau apa. Tapi yang Tuhan rasakan adalah bagaimana Tuhan itu turut bekerja di saat dalam posisi yang mungkin saat itu ada masalah, mungkin ada pergumulan. Di situ Tuhan akan lihat, mungkin Tuhan berespon tidak langsung terhadap Tuhan ini Tuhan tidak langsung berespon berkata-kata, tapi percayalah bahwa Dia ikut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian kalimat berikutnya adalah dalam segala sesuatu. Sekali lagi, dalam hal yang mengecewakan, menyedihkan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kemudian kalimat untuk mendapatkan kebaikan, seperti tema yang saya angkat pada hari ini. Kebaikan itu kadang orang ada saat-saat orang salah paham tentang Tuhan. Orang pikir di saat orang ada di jalan, di saat orang ada di jalan orang pikir itu so baik for orang. Orang bilang, so ini no tapi planning, betul ini. Tapi di saat Tuhan sebelok sama orang berencana, karena saat orang tahu Tuhan, kayak boleh Tuhan so begini per kita, kayak boleh ini so jadi lain untuk cerita. Dan kita pernah sama ibu bilang, so apa sampai so menyalahkan Tuhan dengan keadaan, tapi sekali lagi di ujung rencana Tuhan di saat Tuhan ikut Tuhan, orang akan lihat bahwa kebaikan Tuhan itu orang tidak bisa selami. Seperti rencana Tuhan, orang tidak bisa selami. Apalagi kita sebagai manusia dengan kapasitas yang sangat terbatas, orang tidak akan bisa memahami bagaimana kasih Tuhan, bagaimana maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kebaikan Tuhan itu kita lihat nanti setelah kita melewati proses itu, sehingga kita berkata bahwa sekarang atau karena sebelumnya kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Kemudian kalimat yang berikutnya kita lihat, yaitu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya, apakah kebaikan Tuhan itu berlaku untuk orang-orang yang tidak mengasihi Dia? Karena ini seperti bersyarat. Coba lihat kalimatnya, itu seperti bersyarat. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang pertanyaannya, yang tidak mengasihi Tuhan berarti tidak menikmati kebaikan Tuhan dong. Bersyarat tuh. Orang sebenarnya kadang-kadang cuma baca-baca itu, tapi di saat orang baca satu-satu, iya kan, berarti ada syarat dan orang untuk menikmati kebaikan Tuhan. Baru ditambah lagi dijelaskan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adakah orang-orang yang tidak terpanggil dengan rencana Tuhan? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. DPR selanjutnya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi orang tahu bahwa di ayat 28 itu sama ayat 29, bahwa semua orang yang telah dipilih oleh Tuhan dari semula. Saya yakin kita semua sini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dari semula, sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang muncul. Artinya kita menikmati kebaikan Tuhan, artinya kita merasakan semua kebaikan Tuhan. Kemudian dalam terjemahan yang lain, mungkin bisa ditampilkan di slide. Di terjemahan yang lain itu beda sekali, agak beda dengan yang Roma 8 ayat 28. Di terjemahan yang lain dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kami yakin bahwa jika seseorang mencintai Tuhan, berarti muncul lagi itu ada syarat. Kami yakin jika seseorang mencintai Tuhan, itu terjemahan yang lain, Tuhan membuat segalanya bekerja untuk kebaikannya. Jadi sebenarnya syarat lagi dari atas, harus mencintai Tuhan dulu. Kemudian ini berlaku bagi mereka yang dipanggil Allah sesuai dengan rencana penebusannya. Karena mengartikan mengenai ini berarti orang bersyarat sekali dari DP ayat, DP kalimat. Ini yang terjemahan baru pasal, yang terjemahan Pak Ganda kirim, ya, kita pakai. Dan mungkin nanti akan ditampilkan supaya DP kalimat itu orang bisa bandingkan. Kalau tadi kan kita tahu sekarang, dia nanti kasih di terakhir itu. Bagi mereka yang dipanggil Allah sesuai dengan rencana penebusannya. Kami yakin bahwa jika seseorang mencintai Tuhan, Tuhan membuat segalanya bekerja untuk kebaikannya. Ini berlaku bagi mereka yang dipanggil Allah sesuai dengan rencana penebusannya. Kalau orang bandingkan dengan yang orang dibaca biasanya, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin ada beberapa perbedaan yang harus lebih dijelaskan lagi, dan yang bisa dijelaskan itu mungkin Pastor Jerry akan menjelaskan untuk kita. Mari kita lihat bersama apakah itu bersyarat memang susah untuk
penuhi. Dan berarti dari Pastor Jerry yang meneruskan untuk ayat yang berikutnya itu. Dan sementara Tuhan menurut Pastor Jerry, Tuhan menyanyi bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Satu, SPCC. Oke. Jadi ini diberi nama over tanggung jawab. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya. Ini memang kalau periksa dalam beberapa versi, ya, kemarin saya kirim ada versi lain yang kita bahas khusus itu, tapi coba saya mau lihat dulu dari morfologisnya. Ya. Ini morfologisnya. Ini pakai oidamen, ya, oidamen atau eido, tahu. Ya. Nah, sekarang kita tahu, ya, atau kita tahu bentuknya present ini tidak ada, ya. Terindikasi lain apa? Mari tolong periksa pasti morfologisnya di sini, Pak ya. Ya, ini di sebelah sini verb, perfect, aktif, indikatif, ya first plural. Jadi harusnya ini, jadi karena tahu ini bentuk kata kerja ini perfect, ya, dia sempurna. Tahu secara perfect, tahu secara perfect, ini aktif, indikatif, ini sesuatu penegasan bahwa benar-benar itu Tuhan bekerja, ya. Benar-benar Tuhan bekerja, ini indikatif, ya. Aktif, indikatif, luar biasa, ini aktif, indikatif. Jadi yang kata sekarang ini memang tidak ada di sini. Ya, verb perfect. Dia sudah bekerja dengan sempurnanya. Kita tahu itu. Dia sudah bekerja dengan sempurnanya, ya, untuk mendatangkan kebajikan. Ini pakai agathos, ya. Ini agathos atau agathon, ya, agathon. Coba klik supaya kita lihat. Ini akusatif, adjektif sifatnya, ya. Jadi akusatif ini adalah objek langsung, ya,
objek langsung. Dia bekerja dengan sempurna. Jadi ini kebaikan ini adalah objek langsung. Tujuan dari pekerjaan Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebajikan, kebaikan. Ya. Kita sudah tahu itu. Ya. Kita sudah tahu. Ini bentuknya perfect kan ya. Ya. Nah. Dia bekerja bersama-sama, bersinergi, atau ini dipakai synergeo. Tolong Pak. Ya, ini di atas ya. Di atas. Bisa ya. Ini pakai synergeo. To be a fellow. Help. Dia menolong kita, membantu. Jadi begini. Ingat Yesus bilang, aku akan pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang segera. Aku datang. Aku datang kembali. Itu tidak dalam bentuk future tense, tetapi present tense. Ya. Tapi dalam pengungkapan bahasanya Yesus bilang begini, aku akan mengirim seorang penolong. Itu di mana ya? Yohanes 14 ayat tolong. Ya. Yohanes 14 ayat 16 ya, coba tolong. 14 ayat 16. Ya, tolong. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Ini sebenarnya kata penolong yang lain ini yang ada di teks asli. Yaitu roh kebenaran. Ya. Ayo coba tolong buka dulu. Pak, di kembali ke tadi bahasa aslinya. Ada di yang lain. Di ya, coba. Yohanes Maksudnya bahasa asli bukan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Pengertian. Ya. 16. I will ask the Father apa lagi? Another Parakletos, bukan seorang penolong yang lain. Ini hanya penghibur yang lain. Bukan seorang penolong yang lain. Dari mana orangnya? Nah, ini yang membuat salah satu alasan timbulnya doktrin Trinitas. Nah, perhatikan ini katanya di sini dia minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penghibur yang lain. Ya. Tetapi di Yohanes 15 ayat 25 atau 26 orang dibuka. Yohanes 15 ayat 25 ya. Coba. Moga-moga saya tidak salah ingat. Yohanes 15 ayat 25. Oh, 26 ya, oke. Kalau penghibur yang akan Jika penghibur yang akan dari Bapa datang, kuutus tempo. Tolong lihat di ya. Oke, perhatikan. Ayat 26 ya. Paraklet. When I apa ini sih? Ya, paraklet tempo. Ini putus
utus dari Bapa. Terdapat sepertinya kontradiktif. Satu dia minta, yang satu dia utus. Ya. Jadi tolong dipahami begini. Ketika Yesus dalam kenosis, dia dalam kenosis pengosongan diri, dia berkata, aku minta kepada Bapa. Tetapi di satu pihak, setelah dia sampai di atas, setelah kebangkitannya, dia kembali ke tahtanya, dialah yang utus. Ya. Oke? Nah, coba dicari dulu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Gimana itu? Yohanes 8 ya, itu 4 ya kalau nggak salah. Betul, 6. Yohanes 8. Yohanes 14 ayat 18. Oh, Yohanes 14 ayat 18. Ayat 18. 18. Oke. Ya. Aku tidak akan, tolong diklik ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Teks interlinear. I will not leave you orphan. Ya. I'm coming. I'm coming. Tolong klik di sini. Erkomai. Klik. Oke, dia punya bentuknya apa? Ya, ini present, bukan future, present, verb, present, middle, passive, indikatif. Itu bukan future, present sekarang. Aku datang. I'm coming to you. I will come. Ya. I will akan. Akan. Kalau present, sentence jadinya. Di sini juga I'm coming. Oh, ada. I akan. Sudah, aku datang. Aku datang. Bentuknya present indikatif. Ini memberikan penegasan bahwa hal itu terjadi. Itu indikatif. Ya. Jadi bukan akan. Nah, dia, aku akan meninggalkan kamu, Nah, coba lihat itu. Definisi, I will not leave. Sorry. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tidak akan. Tolong perhatikan. Ya. Oke, perhatikan di sini. Ya. Verb, future, aktif, indikatif. Dia tidak akan meninggalkan. Dia datang. I am coming. Bahasa Indonesia apa itu? Aku datang kembali. Wow. Sekarang ini dia datang. Wow. Dia datang dalam bentuk apa? Rohnya. Iya, pneumanya. Pneumanya itu disebut sebagai Roh Kudus. Coba tolong perhatikan, Paulus hidup setelah pelayanan setelah Yesus kembali. Filipi 1 ayat 29. Mari kita lacak ya kebenaran firman yang sudah tertulis. Ini tidak perlu ribet ya, sampai ribut-ribut secara teologis. Ya. Filipi 1 ayat 29. Pertolongan Roh
Yesus Kristus gimana? Atas Filipi 1 ayat 19. Kalau tolong naik. Ya, ini. Ya. Silakan tentuin ya. For I know, eido. Orang diperhatikan, eido ini pengenalan karena hubungan intim. Pengenalan karena berpengalaman. Pengenalan, tahu, eido. Tahu karena berinteraksi. Ginosko, tahu karena belajar. Ditangkap ya? Ya. Waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Engkau tahu ya Tuhan, itu pakai eido. Engkau tahu ya Tuhan. Ya. Karena pengalaman dengan Petrus. Petrus berpengalaman dengan Yesus, itu eido. Oke, lanjut. That this apa nih? For me ini ada pembacaan. Turn out to salvation. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu adalah ialah keselamatanku oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia pakai pertolongan apa nih? Your supply, your supplication. Ini ya? Your supplication. Your supplication. Ya. Supply. Pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Bisa apakah Roh Kudus beda dengan Roh Yesus Kristus? Itu yang perlu kita pikirkan. Beberapa minggu yang lalu kan kita sudah baca kisah 6 ya. Itu waktu Roh Yesus Kristus melarang, Roh Kudus melarang. Ada 2 roh di situ. Jadi janganlah kita bentur-benturkan Roh Kudus dengan Roh Yesus. Itu pribadinya cuma satu. Dialah Yesus Kristus. Dia bisa menjadi roh, yang rohnya itu pasti disebut Roh Kudus. Tidak mungkin disebut Roh Kudus. Tidak mungkin. Iya. Itu yang disebut sebagai pneuma hagios, Roh Kudus, the Holy Spirit. Holy Spirit. Jadi kita tahu bahwa keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Roh Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Coba cari yang itu supaya kita bisa diklarifikasi kembali. Roh Yesus melarang. Coba cari Roh Yesus. Coba Roh Yesus. Kisah 16 ya, ayat 7 kalau tidak salah. Ya. Kisah 16. Ya, betul ya. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya. Di atas, tolong perhatikan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk
memberitakan Injil di Asia. Jadi ada dua roh yang melarang. Ada Roh Kudus, Yesus. ada Yesus. Roh Yesus. Boleh bersama. Di bahasa asli dua-dua? Bahasa asli. Beda. Nah, Berarti beda. ini dia pakai hagios pneuma. 16:6. Ini hagios ya, ini ya, hagios pneuma, ya, Holy Spirit, hagios pneuma, Itu yang apa? Roh Yesus. Roh Kudus. Roh Kudus. Nah sekarang coba ke bawah, Roh Yesus itu di mana di bawahnya? Roh Yesus. Kasih ini di angkat dulu supaya saya bisa lihat ke atas. Roh Yesus ya. Ini di mana Roh Yesus? Apa Spirit? Holy Spirit cuma. Ini terjemahan, ada terjemahan lain pasti Roh Yesus ya, Spirit of. Tapi di sini terusnya Spirit. Karena di ayat 7 roh itu, Spirit itu Menuju kepada Yesus. ke ayat 6. Ya, Ya, jadi sama. harusnya sama, tapi ini kan, ya ini kan dipakai Yesus penegasannya. Ya, terjemahannya yang Ya. pakai dia. Ya. Artinya merujuk ke roh yang sama yang di ayat 6 gitu. Ke ya, Berapa tadi? ke ayat 5 Kisah 16 ayat 6. 16. Ya, Roh Yesus. Ya, tetapi merujuk kepada roh itu di ayat 6. Roh yang akan dibicarakan. Del, maksudnya pakai mobil. Ya, kan del. Ya, ini ada di versi sini yang Berean Interlinear Bible, ya, Old and New Testament 2016, dia pakai Spirit of Jesus. Pneuma, dia pakai Pneuma Yesus. Jadi ada terjemahan yang lain pakai. Ini yang di sini, yang di Berean punya ada. Ya. Roh Yesus. Di sini nggak ada. Jadi Roh Yesus malah memang ada beberapa variasi terjemahan lain yang menggunakan beberapa sumber bahasa Yunani. Ya, seperti yang tadi Ibu Sandy bilang. Saya punya My Bible, terjemahan Yunaninya ada cukup banyak versi. Terus tinggal mau menyesuaikan yang lain gunakan terjemahan yang mana. Oke. Jadi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini yang digunakan oleh lain. Ya. Roh Yesus. Sebab memang tidak mungkin ada dua roh di dalam. Ya. Roh Kudus ya, Roh Yesus ya, identik ya. Cuma penggunaan saja yang berbeda, ya, penggunaannya. Tetapi kalau mau cari oknumnya, itu pasti sama, identik. Ya. Bukan sinonim, tetapi identik. Oke? Nah, jadi kalau
kembali ke ayat pokok tadi di mana? Nah, Roma 8. ayat 28. Oke. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetapkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, logikanya begini, kalau terpanggil sesuai dengan rencananya, karena kita kasih tahu, menurut Alkitab tidak ada plan B, tidak ada rencana B dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mungkin, atau Yahweh Yesus Kristus itu tidak mungkin minum obat penenang. Karena siapa terjadi begini kan, yang tidak cocok dengan kita punya rencana. Nah, sesuai dengan rencananya. Kemudian ayat 28 ini yang minggu depan mungkin pendeta yang akan melayani di sini luar biasa, dipilih topiknya tanggung-tanggung predestinasi. Kita nanti lihat saja apa yang akan terjadi. Ya. Jadi minggu depan ada seorang hamba Tuhan dari Advent yang melayani berjemaat di Advent, tapi aktif di persekutuan bersama dengan Brother Fandi Mande. Ya, melayani di sini. Topiknya sudah dia kasih predestinasi. Oke. Mari kita lihat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang sudah ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggilnya. Menurut Bapak Ibu, yang mana lebih dulu urut-urutan ini? Dipilih, Sebab semua yang dipilihnya dari semula, ditentukan, mereka juga ditentukannya. dipilih, Ini bahasa ditentukannya apa Pak ya? Ini foreknew, prognosko. Tahu sebelumnya mereka ditentukan, dipredestin ya. Proorizo. fokus, Mana yang dulu? dipilih, ditentukan baru dipilih. Yang dipilihnya itu pakai pronoun ya. Prognosko, tahu lebih dulu ya. Kemudian mereka yang ditentukannya dari semula, mereka menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mana yang lebih dulu? Tentukan kata. Sama ya sama pastor. Tentukan dan pilih. Tentukan, itu dipilih. Mari kita orang periksa di punya gramatikalnya. Sama. Pronoun ini apa? Ini bentuk aorist sudah, verb aorist sudah lewat, dia aktif, indikatif ya. Ya. Jadi pronoun ya. Diketahui sebelumnya ya, diketahui sebelumnya. Itu bentuknya aorist sudah lewat, pas, aktif, ya. Saran. Indikatif, sesuatu yang pasti. Kemudian yang berikutnya predestin. Ya, ini sama. Berarti sama. Dipilih dan ditentukan. Mereka yang dipilihnya Sama. berdasarkan pengetahuannya dari semula, mereka juga yang ditentukannya. Dipilihnya dan ditentukannya. Sama. Sama. Kalau sama, ya. Ini bentuk aoristnya, kemudian dia aktif, ya. Indikatif sama. Nah, kira-kira menurut logika berpikir kita, ditentukan dengan yang dipilih duluan mana? Ditentukan lebih dulu baru dipilih. Pilih. Ini bisa terjadi dalam satu waktu ya. Pilih dulu baru tentukan mana yang tidak. Pilih dulu. Pilih baru tentukan. Ketika sudah pilih pertama,
Kalau ditentukan buat apa? Iya, dong, itu. Pilih dulu. Dulu baru tentukan. Bagaimana Pak ya? Dipilih, Pastor. Mana dulu? Pilih dulu baru tentukan. Seandainya ini mau diurutkan, seandainya mau diurutkan, tesisnya sama, seandainya mau diurutkan. Pilih dulu, Pastor. Pilih Pilih dulu baru tentukan. Oke. Jadi tentukan buat Perbandingan Filipi Efesus 1 ayat 4. Perbandingan. Tolong dibaca. Efesus 1 ayat 4. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan Terus? supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, memilih Pak Erik, coba lihat dulu ini bagus sekali lagi. Dia telah memilih Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dia pakai sebelum dunia dijadikan. eklekomai, ya memilih. Betul ya? Ya, memilih sebelum dunia dijadikan. Dia pilih sebelum dunia dijadikan. Tapi yang di satu dia pakai istilahnya Tentukan. proginosko. Dia tahu sebelumnya. Itu harusnya begitu. Dia tahu sebelumnya, proginosko. Kata ginosko itu tahu. Pro sebelum itu. Dia tahu sebelumnya. Ada teologi soter paham soteriologi yang membangunnya begini bahasanya. Karena Tuhan tahu siapa yang akan diselamatkan, jadi Tuhan pilih. Oke, mari kita mulai. Karena Tuhan Yesus tahu Pak Erik akan memilih dia, jadi proginosko. Dia tahu sebelumnya Pak Erik akan pilih dia untuk diselamatkan, maka dia pilih Pak Erik. Berarti yang pertama karena dia tahu, sudah tahu. Bisa tangkap ya? Ulang pastor terlalu. Sampai akhir bagaimana? Ada bukan cuma satu yang berarti. Dia memilih kita. Nah, coba baca di kasih Allah telah menentukan, ini ayat 5 ini. Allah memilih kita, tapi di sini dibilang menentukan. Bahasa apa? Pakai bahasa apa itu? Proorizo, predestined. Jadi mana lebih dulu? Dia tahu tadi Pak Erik mau pilih dia, sehingga dia pilih Pak Erik. Dia tahu Pak Erik sendiri. Ya, sehingga dia menentukan. Pak Erik. Dia menentukan. Pilih Pak Erik dan baru. Jadi karena dia tahu pronoun, ya, proginosko, tahu sebelumnya, kan dia maha tahu. Oke? Dia memilih Pak Erik atau menentukan Pak Erik karena dia tahu sebelumnya Pak Erik akan pilih dia. Putar-putar. Berpikir yang cerdas ya, supaya kita jangan terjebak. Berarti semuanya kan sudah ditentukan. Makanya kalau untuk pilih, Kalau dia tentukan tidak perlu dia pilih kok. berarti kan itu ada Tentukan saja supaya tak berbelit-belit. Langsung dong, ini ada DP maksudnya ini apa dah? kayak dua orang dah maksudnya. Kalau itu tentukan tak perlu ada di luar. Itu kan ada yang bilang bagaimana? Sama dengan Pak Jackson dalam contohnya Pak Jackson. Karena Yesus tahu Pak Jackson akan memilih dia di dalam kemahatauannya, proginosko, tahu sebelumnya, pronoun, ya. Dia pilih atau dia tentukan.
Jadi karena dia tahu pajak akan pilih dia, tahu sebelumnya, dia tentukan untuk hidup kekal. ada yang Pak Erik dibenarkan dan tidak dibenarkan. Jadi selalu pakai tema itu sampai Ya, dibenarkan. ini ada dua yang berbeda secara prinsip. Perhatikan baik-baik. Kalau Yesus tahu bahwa orang akan memilih dia, maka keselamatan bergantung kepada kita. Karena dia tahu sebelumnya Pak Erik akan pilih dia pilih. Jadi dia pilih karena Pak Erik dia tahu akan milih dia. Ini kan berarti dia punya pilihan tergantung kepada pilihan Pak Erik. Tergantung dengan Pak Erik. Kalau dia tahu kamu kan. Iya. Mana yang membuat Pak Erik pilih Karena Pak dia Erik? sudah tahu sebelumnya Pak Jeki mau pilih dia. Jadi dia akan tergantung pada Pak Jeki. Kalau Pak Jeki tidak mau pilih dia, ya berarti dia tidak pilih. Ini yang salah. Ini tidak saling ketergantungan dan ya enggak ya. Yang betul adalah Yang Tuhan betul. pilih itu tuh yang kontraknya ini yang salah. Agak susah ya? Susah. Kita tahu Sandy mau pilih kita misalnya. Jadi kita pilih Sandy karena kita tahu yang Maha tahu ini, kita tahu dia mau pilih kita. Jadi kita tergantung pada Sandy. Buat itu dong pastor. Kalau memang kita yang Ya boleh Tuhan bergantung kepada Nah, saya. itu bahasanya predestined, Ini yang pro orizo. Dia menentukan dari dulu. intro Tuhan. Dia menentukan, karena dia menentukan dia tahu. Tidak bisa dikasih putar. Makanya coba tarik kembali ke tadi, gimana? Roma 8 ayat 28-29. Oh. Ya, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula. Yang ditentukannya itu, dia bekerja dengan penentuannya. Makanya itu yang disebut dalam dunia teologi predestinasi. Penetapan destiny sebelumnya. Dia tetapkan nasib kita sebelumnya. Ya, kita nasib lagi. Hati-hati. Jadi bagaimana itu ayat yang dipanggil dan dipilih? Ada dipanggil tidak dipilih. Ya, kan dipanggil kan universal. Terserah dia mau panggil siapa saja. Kalau tidak dipilih, dia tentukan ya. Coba baca. Itu yang kita sering kasih ya. Kisah 13 ayat 48. Coba, ayo. Ini menarik ini. Hati-hati. Ya, ya. Lihat, ya. 48. Ya. 46. Mendengar Kisah itu. 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Terus Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Oh, karena haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. ditentukan untuk hidup yang kekal. Itu bahasa lainnya taso. Bahasa Yunani yang dipakai situ kata taso. Predestined, determined, ditentukan. Kalau dalam waktu seperti ini ya, anggap saja ya. Ini orang semua yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dari orang kafir, Gentiles.
Istilah Yahudinya apa? Goyim. Ya, goyim. Dengan khotbah yang sama, sumber yang sama. Lalu deretan 4 orang ini menjadi percaya. Yang lainnya enggak. Alasan biblikalnya adalah karena 4 orang ini sudah ditentukan untuk hidup yang kekal. Dan boleh syirik, dan boleh atur Tuhan. Dan boleh. Untuk percaya karena sudah ditentukan dan percaya gimana juga. Tidak boleh. Jadi tidak ada kehendak bebas manusia. Oke, baca Roma 9 ayat 14. Roma 9 ayat 14. Roma 9 ayat 14. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Terus Mustahil. mustahil. Kalau dia pilih apa ini, lalu orang bilang dia nggak adil. Lalu gimana orang bilang dia maha adil? Maha adil versi mana? Versi Torah atau versi dia? Baca terus. Sebab ia berfirman kepada Musa, Oke. aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terus Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Amin. Setelah sedikit kok. Amin. tergantung kepada kemurahan hati Yesus, bukan karena kehendak bebas orang. Ini tidak mungkin lah. Jadi ditentukan lebih dulu pro orizo. Berarti ada tuh yang nggak dapat. Karena kan tidak susah berdemokrasi. Oh iya, Demokrasi ke dia. dia tidak akan pernah berubah. Makanya 2 Korintus 1 ayat 18. Semoga ini yang terakhir ini kita mau ya 2 Korintus 1 2 Korintus 1 ayat 18 ya. Oke, perhatikan. Dan dikasih kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Amin. Terus Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami perhatikan curahkan di sini, perhatikan kamu, ya. yaitu olehku dan oleh Tuhanmu Oke. dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Hanya ada ya, sebab bagi semua orang percaya. Sebab Bagi Kristus dia Allah. adalah ya bagi semua yang di Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Terus? Memuliakan Allah. sebab Dia yang telah menentukan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah memberkati, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. artinya apa? Apakah Roh Kudus berbeda dengan Roh Yesus? Ya, dia sendiri yang masuk. Dia yang menjadi jaminan. Tidak ada 2 penjamin, satu-satunya penjamin, Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah. Makanya Paulus bilang di dalam Yesus bukan ada ya dan tidak. Di dalam dia hanya ada ya. Dan amin. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik Amin. dan setiap anugerah yang sempurna Amin. datangnya dari atas, Amin. diturunkan dari Bapa segala terang, Amin. padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Bapa segala terang. Siapakah Bapa segala terang? Yesus Kristus. Yesus Kristus.
Dia mengatakan akulah terang dunia. Amen. Tidak. Akulah terang itu. Jadi dialah Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran atau bayangan, perubahan atau bayangan karena pertukaran. tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia tidak akan bergeser. Tidak mungkin. Karena orang pelintut pelintut miring-miring. Ya. Hari ini kita rajin melayani, besok kita mau pamaraji. Karena orang sudah ditentukan akan ada perubahan kan? Iya, kalau sudah ditentukan ya. Kita kalau menghadap orang pamaraji, aduh kasihan. Kita bilang Pak Ken, Wan, yang saya sedikit marah juga, pakai tuh, ada sekolah tinggi S2 pakai. Waktu Karen masih umur 3 tahun, 2 tahun, dia bisa bilang begini, Papa, pakai otak. Ditunjuk di sini, pakai otak kan? Jadi luar biasa. Hari ini kita telah ditentukan, makanya kita belajar kebenaran. Om, tadi ada pertanyaan yang bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang dipilih atau terpilih? Dipilih. Jadi sedikit dan setia. Ya. Maksudnya jelaskan itu kan dua kata yang berbeda tuh. Yang dipanggil yang satu pakai koleto. Panggil apa tuh dia? Coba. Yang satu pakai kaleo. Ikut dulu. Sedikit banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke. Satu pakai Matius 22 ayat 14. Kapan? Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oke. Ini kesalahan apa ya? Keselamatan atau? Oke. Perumpamaan perjamuan kawin. Oh, Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oke. Nah, kira-kira punya bahasa siapa? Call, kaleo, panggil, but few. Chosen. Plato dengan eklektos. Ya, eklektos. Ya. Sedikit yang dipilih. Kaleo dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya. Nah, mari kita lihat Alkitab menjelaskan Alkitab. Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu punya bahasa bagusnya apa bahasanya? Scripturam interpretatur. tidak tahu. Oke, kita lihat Alkitab menjelaskan Alkitab. Yohanes pasal 16 ya. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Mari kita lihat apa maksudnya ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, semua yang mari kita baca 2-3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan buang. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, banyak yang dipanggil, yuk ibadah, yuk KKR, yuk lapangan, yuk. Sampai Tuhan yang tentukan. Orang bertugas cuma panggil, undang. Yang ancam kok.
Oh, maksudnya ini dibandingkan orang kaitkan kalimat kata dipanggil ini dengan Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Nah, coba Roma 1 ayat 7. Jadi kata dipanggil ini karena bahasa Indonesia cuma terbatas itu, ini yang dong pakai kaitkan dengan Ini kan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah. Ini betul kan? Yang dipanggil, dipakai kaleo kan? bukan Roma 8 ayat 30, sorry. Roma 8 ayat 30. Ya, Roma 8 ayat 30. Berubah, Pak. Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukan Bukan, Roma 8. Ya, Roma 8. mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggil. Iya. Bagaimana banyak yang dipanggil sedikit yang kecil itu maksudnya. Berarti nggak panggil tidak ditentukan juga dipilih berarti Jadi yang dipanggil belum tentu pilih. Yang dipanggil belum tentu dipilih. Kalau dipilih pasti mau dipanggil. Enggak, yang dipilih, Yang ditentukan. sudah dipanggil. Ya, ditentukan. Mereka dibenarkan. Yang ditentukan itu dipanggil. Nah di sini kan dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkan. Mereka itu yang Oke, sekarang kurang lihat konteksnya. Konteks tadi berapa di Matius berapa? Tadi tuh Matius 7 ya. tadi tuh perumpamaan. Matius 7 berapa? Matius 7. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oh ya. Yohanes. Betul kan? Iya. Coba baca di atas sebelumnya. Matius 22 tahu. ayat Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 22 ayat 14. 14. 22 ayat 14. Nah, coba baca sebelumnya. Matius Matius 22 22 ayat 14. Ya. Lalu kata raja itu kan, ini perumpamaan hamba-hambaku. Angkatlah kaki dan tangannya Ya. dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Kemudian Sebab banyak yang dipanggil tapi ini prinsip yang salah. Ini perumpamaan. Jangan dijadikan doktrin. Coba sebelumnya. Dia berkata kepada Ada bahasa aslinya apa Pak? kepadanya, hai saudaraku, bagaimana dengan engkau masuk ke kemarin? Ya. Jadi semua yang dipanggil akan dipilih. Iya, ini kan panjang ceritanya. Dia nggak pakai pakaian pesta, jadi Iya. Ya, itu kan perumpamaan. Perumpamaan tidak bisa dijadikan standar doktrin. Ini yang para pendeta ini ya. Lalu mereka angkat-angkat bahwa tunjuk ayat. Ada satu lagi mereka tunjuk ayat. Matius 7 ayat 22. Tolong baca. Ini yang kita mau kasih tahu. Ya. Matius 7 ayat 22. Ini bukan kabar baik tapi kabar buruk. Coba baca. Pada hari terakhir Ya, banyak orang perhatikan. akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Terus Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. nah, ini yang sering dipakai. Mereka buang konteksnya. Ini perumpamaan. Jadi tidak semua orang yang berseru-seru nama Tuhan, mereka pelaku kejahatan, berbuat palsu, bla bla bla. Baca ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang ingatlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, kan ada apa? Serigala. Nabi palsu, serigala yang buas. Jangan pakai ayat di kitab jemaah. Buang konteksnya. Itu
jelas ceritanya kok. Jadi yang tadi ditujukan kepada ini ya, nabi-nabi palsu ini. Iya, nabi palsu. Ya. Ya, karena orang tidak lihat konteks ceritanya ya. Ya karena pendeta berhasil menipu, serigala nyamar sebagai domba. Dorang ada mimbar. Itu nabi palsu kerjanya itu dia, menyamar sebagai malaikat terang. Oke, mari kita lihat lagi 2 Korintus 11 ayat 9 ya. Apa namanya? Ayat 13-14. Ya. Oke. Tolong lihat 2 Korintus 11 ayat 13-14. Terima kasih Pak Ibu. Perhatikan baik-baik. Jangan mau dibodohi. Belajar sampai sore begini lapar-lapar. Orang bikin bodoh, ramai dan terlalu. Oke, kemudian kami perhatikan. Mari kita baca 2-3. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Terus, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15 bacaan kami. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal. Iya, ada penyamaran rasul palsu, pembala upahan, guru-guru palsu. Ya, ijazah palsu. Paling suka pakai ijazah palsu di sini supaya bikin bodoh untuk modus. Jadi ini sangat terhubung dengan tadi Matius 7 ayat 22. Ya, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan selalu ada di mulutku, kata Yesus, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Hati-hati. Oke, kasihan dan jemaat dijadikan sasaran pemberontakan. Ya, saya sedih karena ini memang tujuan utama saya untuk menolak setiap ajaran palsu ya, yang cabut nama Tuhan bikin takut jemaat. Dan membaca konteks buang itu, kemudian mereka sebut bukan setiap orang yang menyebut Tuhan masuk surga. Nanti suatu saat kita akan belajar Yohanes 12 atau Yohanes 11 Gembala anak domba-domba. Itu ada berbagai jenis penggembaraan, pelayanan penggembaraan. Bes domba tidak ada satupun yang hilang. Kalau tidak berbayar. Domba itu ditentukan oleh Yesus Kristus. Domba tidak dipilih oleh gembala-gembala Tuhan. Domba ditentukan oleh Yesus Kristus. Domba tidak ditentukan oleh denominasi gereja. Tidak. Jadi ada istilah kata domba kambing. Dombin dari Hongkong. Tidak ada itu. Jadi kita harus semakin bicarakan dengan kebenaran firman Tuhan supaya jangan jadi umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Umatku dikuras karena bodoh. Umatku ditakuti karena tidak tahu. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Setelah kita bicarakan, mari kita persiapkan pikiran hati kita untuk ikut perjamuan yang bertahan sedikit. Saudara Mansur tolong ke keyboard. Ibu Jane tolong pegang mic.